Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pada dosen pengampu metodologi penelitian PAI, Pendidikan Agama Islam, Ibu Dr. Esi Hairani MPD, dan tak lupa kami cintai segenap kelas 4 APAI. Baiklah, pada kesempatan sore hari ini, saya sebagai perwakilan saya dan Faida dari kelompok 12 ingin memaparkan materi tentang ketepatan menganalisis data penelitian kuantitatif. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh Nur Faida, padanya dipersilakan. Baik, langsung saja materi pertama yaitu tentang pengertian teknik analisis data kuantitatif. Teknik analisis data kuantitatif adalah serangkaian metode dan prosedur yang digunakan untuk mengelola, menganalisis, dan menginterpretasikan data berbentuk angka. Tujuan utama dari teknik ini adalah untuk mengekstrak informasi yang relevan, mengidentifikasi pola atau tren, serta mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang fenomena yang diwakili oleh data tersebut. Kemudian yang kedua yaitu tentang tahapan dalam analisis data kuantitatif secara umum, yaitu yang pertama pengumpulan data. Pengumpulan data dalam analisis kuantitatif melibatkan penggunaan pengukuran yang bersifat terstruktur. Kemudian yang kedua yaitu pemrosesan data. Data yang dikumpulkan kemudian diolah secara statistik menggunakan berbagai teknik analisis. Kemudian yang ketiga yaitu deskripsi dan visualisasi data. Hasil analisis kuantitatif seringkali disajikan dalam bentuk grafik, tabel, atau statistik deskriptif. Kemudian yang keempat, analisis statistik. Analisis kuantitatif mencakup penggunaan metode statistik untuk menguji hipotesis, menentukan signifikasi, dan mengidentifikasi pola atau hubungan dalam data. Kemudian yang kelima yaitu interpretasi hasil. Hasil analisis kuantitatif kemudian diinterpretasikan untuk mencapai kesimpulan penelitian. Kemudian yang keenam yaitu uji signifikansi. Analisis kuantitatif biasanya memerlukan uji signifikansi statistik. Fungsinya adalah untuk menentukan sejauh mana hasil yang ditemukan dapat dianggap sebagai hasil kebetulan atau sebagai suatu pola yang signifikan secara statistik. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang teknik analisis data kuantitatif. Yang pertama itu ada statistik deskriptif. Adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Teknik analisis ini biasa digunakan untuk penelitian-penelitian yang bersifat eksplorasi, yaitu peneliti ingin mencoba untuk mengungkap dan mendeskripsikan hasil penelitiannya. Misalnya, ingin mengetahui persepsi masyarakat terhadap kenaikan harga BBM, ingin mengetahui sikap guru terhadap perlakuan undang-undang guru dan dosen, ingin mengetahui minat mahasiswa terhadap profesi guru, dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu tentang statistik inferensial, atau sering juga disebut statistik induktif atau statistik probabilitas, adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Dan statistik inferensial ini terbagi menjadi
dua bagian. Lalu selanjutnya, di dalam statistik deskriptif itu memiliki teknik analisisnya yaitu, di dalam data kuantitatif ini ada teknik analisis yaitu ada 5. Yang pertama, penyajian data dalam bentuk tabel atau distribusi frekuensi dan tabulasi silang atau cross-tab. Analisis ini diketahui kecenderungannya hasil temuan penelitian apakah masuk dalam kategori rendah, sedang, atau tinggi. Yang kedua, penyajian data dalam bentuk visual seperti histogram, poligon, ogive, diagram batang, diagram lingkaran, diagram pastel atau pie chart, dan diagram lambang. Yang ketiga, penghitungan ukuran tendensi sentral, mean, median, modus. Yang keempat, penghitungan ukuran letak seperti kuartil, desil, dan persentil. Yang terakhir, penghitungan ukuran penyebaran, standar deviasi, variance, range, deviasi kuartil, mean deviasi, dan sebagainya. Selanjutnya ada jenis di dalam statistik inferensial itu ada jenis analisisnya. Ada 2 jenis analisis di dalam statistik inferensial, yaitu analisis korelasional, analisis statistik yang berusaha untuk mencari hubungan atau pengaruh antara dua buah variabel atau lebih. Dalam analisis korelasional ini variabelnya terbagi menjadi dalam 2 bagian, yaitu variabel bebas, independent variable, variabel terikat, dependent variable, dan yang kedua, analisis komparasi. Adalah teknik analisis statistik yang tujuannya untuk membandingkan antara kondisi dua buah kelompok atau lebih. Nah, di dalam analisis komparasi ini ada bentuknya lagi, ada bentuk dari segi parameternya. Itu ada 2 bentuk, yaitu statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Nah, statistik parametrik ini analisis statistik yang pengujiannya menetapkan syarat-syarat tertentu tentang bentuk distribusi, parameter atau populasinya, seperti data berskala interval dan berdistribusi normal. Di dalam statistik parametrik ini memiliki teknik analisisnya, yaitu korelasi Pearson. Korelasi Pearson atau Pearson Product Moment Correlation, korelasi Spearman, dan uji T. Nah, korelasi Pearson ini kegunaannya untuk menentukan hubungan antara dua variabel yang berskala interval, skala yang menggunakan angka sebenarnya. Korelasi ini termasuk ke dalam uji statistik parametrik. Nah, korelasi ini dapat berupa positif apabila searah. Jadi, variabelnya ini searah gitu. Variabel awalnya besar, dan yang keduanya variabelnya besar juga gitu. Tetapi korelasi ini akan berupa negatif jika variabelnya berlawanan. Variabel pertama besar dan variabel yang kedua itu kecil. Nah, itu akan menyebabkan korelasi yang negatif. Untuk perhitungan korelasinya, kurang dari 0,20 itu hubungan dapat dianggap tidak ada. Kurang dari 0,20 sampai 0,40 hubungan ada tetapi rendah. Terus kurang dari 0,40 sampai 0,70 itu hubungannya cukup. Yang keempat, lebih dari 0,70 sampai 0,90 hubungannya tinggi.
Yang terakhir 0,90 sampai 1,00 itu hubungannya sangat tinggi. Lalu yang kedua eh, ada statistik non parametrik. Apa sih statistik non parametrik ini? Yaitu analisis statistik yang tidak menetapkan syarat-syarat tersebut. Nah, di dalam statistik non parametrik ini memiliki teknik analisisnya, yaitu ada dua. Ada korelasi Spearman, Spearman Rank Order Correlation, sama C-square. Nah, korelasi Spearman ini berfungsi untuk menentukan besarnya hubungan dua variabel yang berskala ordinal atau tata jenjang. Eh, Biasanya data yang dianalisis ini angka yang berjenjang seperti 1, 2, 3, 4, 5. Tetapi angka tersebut hanya menjadi simbol saja. Maka dari itu, korelasi ini termasuk uji statistik non-parametrik. Nah, contoh dari korelasi Spearman ini, misalnya perusahaan iklan ingin mengetahui jenis iklan apa sih yang paling disukai sama masyarakat dan apa yang eh, pantas untuk ditayangkan di televisi dan radio. Dan apakah ada korelasi atau hubungan antara iklan di televisi dan iklan di radio. Terus yang terakhir, C-square. Nah, kegunaannya untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara variabel bebas dengan variabel tergantung. Syarat untuk menggunakan C-square adalah data harus berskala nominal. Contoh kasusnya, sebuah perusahaan baju wanita ingin melakukan penelitian mengenai hubungan antara kontras suara dan keputusan membeli baju. Nah, kita akan mencari tuh apakah ada hubungan atau tidak antara variabel kontras warna dengan keputusan membeli baju. Terus, yang terakhir, materi yang terakhir yaitu syarat-syarat teknik statistik parametrik. Karena statistik parametrik ini harus menggunakan syarat-syarat tertentu, nah ini di bawah ini yaitu syarat-syaratnya. Yang pertama, sampel diambil secara acak atau random dari sebuah populasi. Yang kedua, data berskala interval atau data bersifat kuantitatif. Yang ketiga, data berdistribusi berdis, data berdistribusi normal, artinya data yang diperoleh memiliki distribusi seperti distribusi normal. Yang keempat, ada hubungan yang linear antara variabel bebas dan variabel terikatnya. Artinya, hubungan antara variabel bebas dan terikat bersifat linear atau garis lurus, bukan kuadratik, kubik, atau yang lainnya. Yang terakhir, tidak terjadi hetero, hetero, heterosedastisitas. Artinya, variance error yang dihasilkan dari sebuah persamaan regresi tersebut haruslah bersifat homogen atau sama untuk setiap nilai X-nya. Baik, cukup sekian materi yang kita paparkan pada sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang masih belum dipahami, bisa dipertanyakan di dalam grup atau di dalam kelas ketika nanti bertemu. Cukup sekian. Mungkin Faida ada yang mau ditambahin? Sudah cukup. Mari kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.